Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya, khususnya di kelas 12. Semoga kita selalu di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga kesehatan dan kemana-mana, khususnya sekarang lagi pandemi. Selalu kita menjaga yang namanya protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, juga dipertemukan dalam keadaan yang sehat pula. Sebelum kita mulai, ya, karena hari ini tidak materi tentang seni gitu ya, karena kita akan mempersiapkan yang namanya ujian praktek yang mungkin dilaksanakan secara daring. Jadi perlu adanya pembekalan lah istilahnya atau pemberitahuan supaya kalian mempersiapkan lebih matang ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi gitu kita sudah melaksanakan ujian daring ini. Tentunya sejak bulan kemarin ada yang sudah latihan dan ada yang sudah membentuk kelompok atau mungkin juga merubah atau meralat dari kelompoknya itu sendiri gitu ya. Silakan kalian atur sedemikian rupa gitu. Teknis dan lain hal sebagainya, tinggal nanti memfasilitasi saja di sini ya. Kami akan memilih yang mana. Sekiranya mudah untuk dilakukan di masa pandemi seperti ini, ya lakukanlah gitu. Artinya supaya apa yang kita kerjakan itu lebih maksimal. Jangan diambil minimalnya. Jangan diambil minimalnya. Karena kita berpikir bahwa jenjang sekolah itu kan beragam. Masa sih kita misalkan membuat karya seni sekelas gitu atau sekategori kelas SD gitu, tinggal di bawah kita atau mungkin SMP. Jadi hal-hal yang sekiranya kita mulai berpikir kembali, sekiranya kalau kita ingin membuat karya yang sekiranya anak SMP atau anak SD itu tidak bisa dan kita bisa. Nah itu yang perlu dikelaskan dalam membuat karya. Jangan sampai istilahnya anak SD atau SMP membuat seni rupa, misalkan membuat aspak yang dari bahan stik es krim misalkan, ya anak SD, anak SMP juga bisa. Masa sekelas SMA membuat seperti itu misalkan. Ya, kita pola pikirnya coba terbuka gitu. Yang membuat apa kira-kira. Oke, untuk hari ini nanti mencoba untuk menggarap bagaimana tata penulisan ya. Nah, intinya di sini walaupun mendekati jauh dari sempurna atau jauh dari baik, setidaknya perlu disampaikan gitu. Artinya untuk bekal kalian ketika nanti mungkin setelah kuliah gitu ya. Manfaatnya atau setelah SMA ini nanti kan kalian kuliah gitu. Ada juga yang mungkin bekerja, ada juga yang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, setidaknya tahu gitu ya bagaimana cara menyusun laporan. Kalau ini tentunya pembekalan ini akan berguna di kehidupan masyarakat gitu, atau dunia akademisi yang lain. Jadi dibuat secara sederhana itu ya. Silakan kalian buat yang penting membuat gitu ya. Jangan sampai tidak membuat gitu, supaya ada catatan-catatan khusus dalam laporan-laporan tersebut. Oke, kita share. Mungkin linknya di situ juga sudah dibagikan di Classroom. Kita lihat tata cara penulisan laporan tugas akhir khususnya di SMA. Nah, mungkin hal seperti ini, seperti cara penulisan di sekolah-sekolah lain juga ada yang tidak, ada yang formatnya mungkin berbagai macam ya.
Jadi yang diinginkan adalah bagaimana kalian mempraktekkan kemudian dicatatkan dalam tata cara penulisan atau laporan, istilahnya laporan saja lah, yang sederhana. Nah ini ketentuan umum atau ketentuan pengetikan gitu ya, dibuat di kertas A4, marginnya diatur sebelah kiri 4 cm, kemudian yang atas 4, margin samping kanan 3 cm, margin bawah 3 cm. Menggunakan font yang resmi gitu ya, Times New Roman. Dan ukurannya fontnya 12, spasinya 1,5 saja biar tidak terlalu banyak memakan kertas gitu. Kemudian kecuali mungkin cover ya, lebar pengesahan itu 1 cm. Kemudian ada beberapa hal untuk membedakan antara laporan setiap cabang gitu ya. Untuk seni rupa itu mapnya warna putih, seni musik mapnya warna merah, kemudian tari itu warna hijau, dan teater warna kuning. Biar pengelompokannya lebih mudah. Jadi mapnya itu yang map plastik gitu ya, yang map plastik. Yang bagian kertasnya itu dibolong, ya. Dibolongin pada map plastik yang berwarnanya itu, bukan map kertas gitu. Kalau map kertas kan terbatas, nanti tahunya kalau map kertas kan nanti tercecer gitu ya, tercecer lembar kertasnya. Jadi perlu adanya penjepit atau pembolong. Oke, karena diawali dengan cover itu bagian depan, ya. Bagian depan nanti Bapak share kembali ya untuk contoh sampulnya. Kemudian lembar pengesahannya juga, kemudian kata pengantar kalian buat sendiri, daftar isi sesuai dengan isinya, dan kemudian ada daftar lampiran. Kemudian ini masih sifatnya umum ya, belum isi. Yang pertama, bab pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu bisa dikatakan alasan gitu ya, atau yang melatar belakangi kalian mengapa gitu memilih karya seni tersebut. Misalkan kalian memilih seni rupa, latar belakangnya apa? Ibaratnya kalian kalau memilih sekolah di SMA Kanaur gitu, latar belakangnya apa? Dekat dengan ini, dengan rumah, atau karena ingin belajar lebih serius, atau mungkin SMA Kanaur adalah SMA yang kedua di Indramayu atau tertua di Indramayu, sehingga istilahnya kita dapat mengembangkan prestasi di situ dan sebagainya, misalnya seperti itu. Dan di sini dibuat maksud dan tujuan. Maksudnya untuk apa gitu? Kalian membuat ini, misalkan kita membuat tugas akhir ini bertujuan untuk apa? Misalkan untuk siapa? Untuk kita sendiri gitu ya. Untuk kita sendiri adalah mengembangkan bakat bisa, misalkan untuk melatih kreativitas gitu. Yang bagi sekolah, kemudian bagi masyarakat, ya, bagi orang lain dan sebagainya. Itu yang menjadi tujuan. Bagi siapa tujuannya? Jadi tujuan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, gitu, tapi mungkin bermanfaat juga bagi sekolah, bagi masyarakat, bagi teman dan lain sebagainya. Oke, bab pertama. Kemudian bab kedua ini kan terdiri dari pembahasan ya, karena pembahasan ini tergantung dari kalian memilih karya seni, cabang karya seni yang nanti akan dipilih gitu, atau akan yang diujikan
Yang pertama di sini adalah misalkan seni rupa. Misalkan si Asril misalkan memilih seni rupa. Nah, untuk yang seni rupa ini kalian mengisi dari pengertian judul. Judul dari karyanya apa? Ya. Misalkan judulnya pada seni rupa itu penggambaran relief topeng, tari topeng, atau apa gitu ya, abstrak, pemandangan, lautan, dan sebagainya. Kemudian ada gambar desain awal gitu ya. Jadi dibuatkan gambar desain awal di kertas itu ya. Kemudian dimasukkan ke pembahasan. Kemudian bahan dan alat. Bahannya apa saja? Nah, kita kan untuk seni rupa itu membuat karya seni yang bahan utamanya terbuat dari bubur kertas. Sifatnya adalah 2 dimensi, ukurannya 40-60. Ukurannya 40-60 di situ. Nah, kan dasarnya kita kan memakai triplek. Nah, triplek tersebut kemudian dibuat pola. Gitu. Pola kemudian ditempel-tempelkan bubur kertas tersebut gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah kering baru kita cat dan sebagainya. Nah, itu mungkin cara pembuatan. Nah, bahannya apa saja? Bubur kertas. Ada triplek, gitu, lem, gunting, ember, alatnya misalkan apa, gitu. Misalkan kita membutuhkan pisau, membutuhkan gunting, nah itu yang termasuk alat juga. Kemudian setelah gambar desain awal, konsep gambarnya kamu ceritakan mengapa kalian memilih dari konsep gambar tari topeng misalnya. Aku memilih konsep gambar tentang virus COVID-19 gitu. Itu yang perlu dideskripsikan di bagian ini ya. Konsep gambar. Ini ciptakan aja ya pada konsep. Kan kalau untuk gambarnya, gambar desainnya di sini. Dan di konsep gambar juga disertakan foto yang sudah jadi, foto karya kamu yang sudah jadinya. Karena pentingnya seni rupa bisa dibuat di home, di rumah. Jadi nanti tinggal mengumpulkan pada hari H atau sebelum hari H. Karena jadwal yang pastinya belum terbit ya. Kemarin kan sudah di-share. Nah, kalau kalian memilih seni musik, kalian wajib mengisi ini. Tapi yang seni rupa nggak wajib, nggak usah diisi. Untuk kalian yang memilih seni musik, kalian tetap tadi ya sama halnya seperti seni rupa, pengertian judul. Nah, judul performnya atau pertunjukan musiknya apa? Nah, kalian harus cantumkan di situ. Kemudian lagu dan sinopsis lagu. Jadi lagunya itu nanti ditulis liriknya. Bila perlu ada not balok atau chord gitu ya dari chord lagunya itu. Jadi kemudian liriknya ditulis. Itu terdiri dari mungkin 2 lagu ya. Kemudian sinopsis lagu kalian tulis di bawahnya. Misalkan lagu yang berjudul Mungkinkah ini ya. Misalkan sinopsisnya menceritakan tentang perpisahan seorang kekasih dan sebagainya. Dijabarkan ya. Mungkin 1 paragraf lah. Dan konsep penampilan, kita konsepnya penampilannya apa gitu ya di dalam perform tersebut. Misalkan seperti konsep musik band kuburan misalkan ya, musik band kuburan itu kan konsepnya dia memakai make up yang menutup mukanya seperti hantu gitu misalkan. Vokalisnya memakai pocong misalkan ya. Nah, itu konsep kuburan misalkan. Nah, itu yang dinamakan konsep penampilan. Jadi kalau kita misalnya konsepnya army seperti tentara gitu, berarti kan kostumnya juga akan menampilkan dari konsep itu.
Nah, kita kan dapat mengetahui ya, ada konsep yang santai gitu, konsep santai itu kan seperti Noah gitu kan, itu kan santai gitu kan, pakainya kaos, gitu kan, konsepnya konsep santai, atau konsep yang eksklusif gitu, pakai jas semua gitu ya, pakai kemeja seperti rapi lah gitu ya, kayak konsep orang-orang yang eksekutif. Nah, ini kemudian kostum. Kostum ini bagian-bagiannya ya, seperti misalkan kita memakai konsep eksekutif tadi, jasnya kalian foto di situ gitu ya. Kalian kemudian jelaskan jas ini mengapa kalian alasannya memakai jas ini. Misalkan ada sepatu, memakai sepatu, memakai topi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan ya. Kemudian pola lantai, artinya untuk pola lantai ini supaya kalian diberikan nilai secara individu. Pola lantai. Jadi kalian buat posisi gitaris, posisi vokalis, misalnya, posisi drummer di mana, dan namanya jangan lupa siapa, serta disertakan dengan kelas kalau memang kelasnya berbeda. Kemudian properti ini adalah tambahan apabila ada properti untuk melengkapinya, misalkan seperti pita, ya, tongkat, pokoknya properti itu yang tidak melekat di badan kita. Properti. Ya, kalau melekat di badan kita termasuk ke dalam kostum. Kemudian alat musik yang digunakan, tentunya di sini ada gitar, mungkin ya, ada kajon, misalkan, ada drum, misalkan, atau alat musik yang lain, gitu ya. Dan disertakan dengan foto dan dijelaskan, gitu ya, alat musiknya itu. Oke, untuk seni musik, finish ya. Berikutnya penjelasan tentang pembahasan pada seni tari. Seni tari hampir sama di situ. Untuk pengertian judul, kalian judulnya dicantumkan misalkan seni tari sintren khas Indramayu, misalkan seperti itu. Jadi itu judulnya. Nah, tema tariannya itu apa? Sintren itu gitu ya. Kita ketahui bahwa tema dalam tarian sintren itu apa? Apakah hanya untuk hiburan gitu ya, untuk apa gitu. Itu dijelaskan mungkin satu paragraf ya. Kemudian sinopsis tari tersebut apa gitu, menceritakan apa termasuk ke dalam tari kelompok, tari individu, tari pergaulan, gitu ya, diceritakan. Kemudian ragam gerak ya, ragam gerak, setiap gerakan minimal ya 5 ragam gerak kamu deskripsikan gitu ya. Misalkan posisi tangan kemana, posisi gerakan pertama posisi tangan kemana, posisi kaki gimana, itu dideskripsikan. Kemudian pola lantai juga hampir sama, ya, pertunjukan. Kalau misalkan kalian secara berkelompok, untuk pola lantai kalian gambarkan. Ya, mungkin minimal sampai 5 lah, gitu ya. 5 pola yang berubah-ubah. Gitu. Tapi pola yang awal, pola awal. Kemudian musik pengiring ya, musik pengiring ini kalian cantumkan list musiknya, misalkan musik tersebut misalkan dance ya, musiknya apa namanya remix gitu, atau mungkin berbeda-beda. Jadi ada misalnya musik Agnes, misalnya judulnya Matahariku, misalkan yang kedua musiknya dari John Lennon, apa judulnya begitu. Kalau tradisional musik pengiringnya gamelan apa namanya, khas Indramayu atau gamelan Sunda, atau musik apa namanya bulan tah apa gitu seperti itu. Dan kostum hampir sama, nanti kostum tari silahkan kalian dipretelin istilahnya ya, satu-satu mana bagian bawah, bagian atas, mungkin ada sumping, ada mahkota gitu ya, mungkin juga ada topeng. Nah, dari masing-masing gambar itu kemudian kalian deskripsikan dan jelaskan. Nah, kemudian satu lagi properti yang tadi dijelaskan yang tidak melekat di badan kita.
apa saja, misalnya ada kursi, gitu, kursi untuk menari meja, itu termasuk ke dalam. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, teater. Bersama pengertian judul teater. Teaternya judulnya apa? Si Gobang misalkan seorang perampok pulung, seperti itu. Judul pengertian judulnya. Apa? Jadi satu persatu judul itu dideskripsikan atau diberi pengertian. Kalau yang tadi judulnya Si Gobang seorang perampok, misalnya pulung, seorang perampok pulung. Berarti perampok itu apa, kemudian Gobang itu siapa. Nah, jadi kalau pengertian judul itu yang dimaksud di sini dipretelin lagi gitu ya. Jadi satu kata itu kalian beri pengertian, maksudnya seperti itulah. Nah, supaya kita lebih memahami dari judulnya. Kemudian sinopsis. Ya. Sinopsisnya ceritakan si Gobang adalah misalkan seorang jawara yang dulunya orang baik-baik gitu ya, tetapi karena kondisi ekonomi yang sangat mendesak sehingga dia menjadi perampok. Gitu. Misalnya seperti itu. Nah, naskah skenario ini percakapan kita ketika kita berteater. Misalkan si Gobang titik dua apa gitu ya, sedang menuju musola, misalkan si Romi titik dua ketemu si Gobang, seperti itu. Gitu. Lebih paham lah naskah. Kemudian pola lantai juga ini perlu, adegan pertama pola lantainya di mana, atau ketika muncul siapa saja gitu di situ. Atau mungkin pola lantai disebutkan, misalkan si Wira ini menjadi Gobang misalkan ya, nah, itu disebutkan. Ini nanti juga akan dijelaskan pada karakter dan penokohan. Nah, karakternya Gobang itu ada seorang perampok yang baik hati pada dasarnya. Tapi karena terdesak ekonomi sehingga dia menjadi perampok. Tapi ini sebagai siapa gitu, ya, biar jelas. Kemudian kostum dan properti yang tadi ya, kostum juga nanti kostumnya langsung saja ya. Kalau ini satu orang saja, misalnya kostum si Gobang seorang perampok yang memakai cadar, bawa golok, foto cepret, ini namanya Gobang. Dan kostum misalkan seorang petani, foto cepret satu aja gitu ya, nggak usah perbagian. Kalau kita langsung jelaskan ini adalah salah satu petani kostumnya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya pada bab ketiga ya, ini penutup kesimpulan dari laporan yang tadi. Kalian memberi kesimpulan, kemudian sarannya apa saja untuk kemajuan jenjang praktek yang akan datang, bisa untuk sekolah, bisa sarannya untuk adik-adik kelas kalian nanti bisa gitu. Nah, kemudian ada daftar pustaka yang mungkin kalian ngambil dari internet atau dari buku gitu dan sebagainya. Baru kalian melampirkan. Nah, untuk lampiran ada biodata siswa ya. Biodata siswa itu diisi nanti Bapak share lagi yang terdiri mungkin dari nama, kelas, ya, tempat tinggal, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian foto-foto kegiatan, jangan lupa setiap kali kalian latihan, kalian foto ya, dan disertakan dengan tanggalnya, supaya ada bukti yang benar-benar kalian melakukan dengan sebuah latihan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, karena bentar lagi nih 10 menit lagi selesai. Ini pakai Zoom yang bukan premium soalnya ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak, ini soal sebentar lagi mau selesai. Bapak absennya di dulu ya, simpan dulu.
Enggak ada pertanyaan enggak? Jadi intinya nanti kita lakukan ujian kita secara daring ya. Mulai minggu depan kalian bisa melaporkan langsung saja ya, datang ke sekolah gitu. Nanti kalian mengisi daftar itu, dan nanti Bapak akan tentukan waktunya. Jadi mungkin kalian sekitar 10 menit nanti diberi waktu kalau yang seni pertunjukan. Kalau yang seni rupa kalian tinggal mengumpulkan saja. Tapi tetap ya, ukuran untuk yang seni rupa 40-60 itu kalian figura rapi ya, dibuat 2 dimensi, rata semua gitu ya ukurannya, jangan sampai ada yang kecil atau yang besar. Jadi kan kalau dipajang kan nggak epic banget gitu. Jadi sekiranya dibuat rata, kesepakati 40-60 gitu ukurannya. Nanti di dalamnya kan pakai triplek, dan kalian olah kertasnya menjadi bentuk yang kalian inginkan. Kemudian finishingnya dicat ya, supaya kelihatan lebih sempurna, lebih rapi, gitu, lebih serius. Nanti mulai minggu depan kalian perwakilan kelompoknya boleh nanti ke sekolah, nanti mengisi itu aja ya, formulir, dan untuk waktunya disepakati bersama. Jadi kalau seni pertunjukan melalui Zoom aja ya. Jadi nanti dibuka link untuk misalkan kelompoknya siapa, gitu. Misalkan Seni Nureti kelompoknya akan menampilkan tari, nanti waktunya menyesuaikan, misalkan bisa nanti setelah duhur, bisa nanti sore gitu ya. Tapi nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing dan dikasih background yang menarik gitu. Seperti pertunjukan seperti layaknya pertunjukan yang sebenarnya. Oke, tinggal 6 menit. Nanti off sendiri aja ya. Maka ada pertanyaan. Nanti Bapak share ulang di Classroom saja untuk cover ya mungkin ya. Yang lainnya gitu ya, yang bisa. Ayo ini ada nggak? Diam-diam baik ini. Kalau tidak ada ya, sambil kita selfie dulu buat laporan. Nah, silakan dibuka. Kamera dibuka dulu bentar ya. Buat agenda belajar di laporan agenda belajar di sekolah. Ya. Meli, nih Triana mau dibuka nggak? Lorin. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi soal ada 4 ya. 1, 2, slide kedua.
Slide ketiga. Bentar ya, sebelum slide-nya foto semua jangan ditutup dulu. Bapak, Dela, Ina, Tuti, Udi, Dimas, buka nggak? Enggak. Belum mandi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada usaha untuk tadi. Satu lagi nih. Soalnya menitnya sudah mau habis. Oke, mungkin sekian dan terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kita dapat mempersiapkan ujian praktek kita dengan baik. Gitu. Maksudnya live itu supaya tahu kesalahan-kesalahan dan persiapan-persiapan kalian dalam melakukan pembelajaran. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.